terima kasih kepada semua penatua dan pemimpin gereja yang memberikan tanggung jawab ini untuk membawa firman Tuhan. Saya doakan firman ini akan menjadi berkat dan memberikan penghiburan yang besar kepada kita semua, khususnya di masa-masa yang sangat-sangat mencabar dan juga masa peralihan pandemik ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari semua, tajuk yang dipertanggungjawabkan kepada saya hari ini adalah tajuk yang saya pasti banyak orang tidak akan tertidur sambil mendengar, karena tajuk ini sangat menarik, yaitu true love. Ya, banyak orang hari ini, saudaraku, mencari love. What is true love, saudaraku? Itu tajuk yang dipertanggungjawabkan kepada saya. Dan saya pasti saudara yang di rumah, saudara mendapat berkat melalui firman ini. Saudara, dalam bahasa Inggris kita gunakan perkataan love. Love itu adalah cinta, kasih, saudaraku. Tapi dalam bahasa Inggris kita katakan, I love you Lord. Ya. Tapi kita juga bilang, I love my dog. I love durian. I love tempoyak. Saudara, apa sajalah you love, saudaraku. I love my wife, saudaraku. Semuanya sama. Nah, tetapi dalam proses itu, arti sebenar love itu, saudaraku, hilang. Nah, jadi hari ini itu tugas saya. Tugas saya adalah untuk membantu Bapak Ibu di dalam Joy Center untuk mengerti apa sih itu the true love. Apa itu true love? Saudaraku, love tidak boleh menjadi one way traffic. Berarti kita menerima love. Wah, sangat indahnya aku terima. Kau jangan terima dan simpan. Setelah kau terima love, harus berkongsi. Itulah arti sebenarnya di dalam Alkitab, dalam pengertian teologi apa itu love. Nah, saudaraku, love seharusnya two way. Dua hala. Berarti saya terima, saya mengalami, saya harus mengongsi. Nah, baru itu menjadi true love. Kalau love itu hanya aku simpan, aku mau, aku ambil, aku nikmati, aku syok, saudaraku. Dan orang-orang di sekeliling saudara semua sengsara. Suami yang hanya mau terima love, istri yang hanya mau menikmati love. Nah, saudara, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang berkata begini. A bell is not a bell until you ring it. Song is not a song until you sing it. Love is not love until you give it. Kita sudah paham konsep yang pertama tentang true love adalah bila diterima harus dikongsi. Contohnya, kita lihat saudaraku gambar ini, gambar salib saudara. Kalau coba saudara lihat salib ini. Ada garis menegak, vertikal, ada garis mendatar, yaitu horizontal. Itu yang menjadikan salib itu lengkap. Betul saudaraku? Ya, karena Tuhan tidak mau manusia hanya punya hubungan dengan Allah. Garis menegak itu. Oh, aku hanya peduli, aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan. Aku tidak peduli yang kiri kanan saya mampus mati, aku tidak peduli. Hei saudara, itu banyak orang saudaraku sudah menjadi begitu tamak. Dan saudaraku hanya pikir itu sajalah ungkapan rohani yang betul. Hai, tetapi puji Tuhan, salib menunjukkan juga garis mendatar, horizontal. Berarti itu hubungan sesama manusia. Jadi bukan saja garis yang menegak tetapi mendatar juga. Nah, Matius 22 bila Yesus ditanya apakah hukum yang terutama, ini jawab Yesus kepada mereka yang menanyakan soalan itu. Matius 22 saudaraku ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, berarti keseluruhan dirimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berarti saudaraku, semua emosimu, semua kekuatanmu kamu berikan untuk mengasihi Tuhan. Tapi saudara, kalau sampai pukul 2-3 pagi asyik main game, saudaraku, asyik nonton cerita Hindustan, saudaraku. 2 orang pelakon utama lari-lari keliling pokok kelapa, saudara, sampai 3 pagi. Besok pagi saudara pergi ke gereja, saudaraku. Mana saudara ada kekuatan, saudaraku? Kau pejam mata, kau tengok, saudaraku, Syarukan keliling ke pokok kelapa. Hei saudara, kekuatanmu kau sudah serahkan kepada
2 orang yang lari keliling pokok kelapa itu semalam dan awal pagi itu. Berarti kekuatan kita tidak ada lagi untuk Tuhan. Yesus bilang, ada yang sudah terasa sudah itu, Pak. Nah saudara, Yesus bilang, segenap hatimu, jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Nah kita lihat. Yang kedua saudaraku, apakah firman Tuhan katakan? Yaitu ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saudara, kalau saudara lihat, ini artinya tuntutan Allah terhadap manusia. Tuntutan Allah untuk hidup di depan Allah adalah 2 hukum ini. Mengasihi Allah, menegak, dan mengasihi sesama manusia, saudaraku, yaitu mendatar. So, itu artinya yang menyempurnakan salib itu, yang menjadi tuntutan 10 Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Benar kalau saudara lihat 10 Taurat itu, Taurat 1, 2, 3, 4 adalah hubungan manusia dengan Allah, menegak. Dan saudara lihat hukum yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 6 lagi itu adalah hukum saudaraku untuk hidup bersama-sama manusia dan mengasihi sesama manusia. Jadi salib telah pun meringkaskan 10 Taurat itu. Yaitu love God and love man. Nah saudaraku, kita mengasihi saudaraku manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Musim pandemik kita dengar apa? Kita jaga kita. Aduh, lama-lama kita dengar ungkapan seperti itu, hashtag kita jaga kita saudara. Lama-lama saudara kita mungkin menjadi terlalu pentingkan diri sendiri. Tapi puji Tuhan, hari ini saya memberikan kepada saudara arti true love. True love is bukan satu hala garis menegak, tetapi garis mendatar yang menjadikan gambaran salib, dan itulah yang artinya kasih yang benar, saudara. True love. Kita bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi manusia sesama manusia. Seperti orang Sabah suka cakap lah. Boleh bah kalau kau, saudara, betul enggak saudara? Itu berarti anything for you bro. Yalah. Nah, kita bukan hanya bilang aku pergi gereja, aku menyembah Allah, aku mengasihi Allah. Aku keluar dari gereja, aku tidak peduli apa jadi dengan orang lain. Tapi bagus bahwa orang Sabah sudah ada suatu slogan seperti itu. Itu sering menjadi peringatan kepada kita. Boleh bah kalau kau, ini orang Pinang juga harus belajar ini saudara. Nah betul, berarti saudara prihatin dengan orang di kiri kanan saudara. Bila sering saudara gunakan ungkapan itu, bukan hanya hashtag kita jaga kita. Nah ada masanya saudaraku. Hashtag kita jaga kita itu harus digunakan. Tetapi jangan mempercayakan itu sehingga menjadikan kita pentingkan diri sendiri. Orang kibar bendera putih minta tolong kita tidak peduli. Karena kita katakan kita jaga kita saja. Oh saudara, puji Tuhan. Sekarang untuk pelajaran yang lebih praktik. Saya akan gunakan 3 asas utama true love. Kita lihat 3 asas utama true love, dan saya akan ambil daripada Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 hingga 7 untuk menjelaskan apa itu 3 asas utama true love itu saudaraku. Kidung Agung adalah buku yang mengungkapkan arti kasih. Ada tempatnya saudaraku di dalam buku itu yang menunjukkan kasih itu begitu eksplisit. Begitu seperti kita bilang menjolok mata, tetapi namun buku itu ada di situ di dalam semua canon of scriptures itu untuk menolong kita mengerti bahwa kasih Allah itu adalah radikal buat saudara dan saya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. The 3 foundation of true love. 3 asas utama true love. Nah saudara, kita bacakan ayat 6 dan ayat 7 Kidung Agung pasal 8 itu. Ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang yang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Dan ayat ke-7, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta.
Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Wow. Nah saudaraku, 3 poin ini adalah teologi ataupun yang di dalam konteks praktik saudaraku. Oke, kita belajar yang pertama. Apakah asas yang pertama? Kita lihat. True love adalah kasih yang memberi diri. Bukan hanya memberi benda. Memberi diri, bukan hanya benda. Contohnya dalam ayat yang kita berikan ayat pasal 8 ayat 6a itu. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Wow. Nah saudara, romantik sangat ini, saudara kan? Nah, pada waktu kita bernikah, kita pakai seperti ini, cincin ini saudara, kan? Dan cincin ini menjadi peringatan kepada kita bahwa kita sudah bernikah. Nah saudara, ada orang pakai cincin, tetapi dia tidak hidup seperti orang yang sudah bernikah. Karena saya pakai cincin, saudaraku, tidak berarti otak saya ini otomatis boleh tukar dan menolong saya untuk menjadi seorang yang bernikah. Saya boleh pergi gym, saudara. Tapi tak semestinya saya boleh ada otot, tahu, muscle. Saya boleh pergi gym, saya tengok orang angkat benda berat, besi berat, orang buat cardio, saudaraku, orang buat HIIT, high intensity exercise, apa-apa sajalah. Tapi aku tengok saya tepuk tangan, habis itu saya balik rumah, saya buka baju, saya tengok mana ada muscle. Mana ada muscle saudara? Adalah. Karena kau pergi gereja tidak berarti saudara sudah bertumbuh dalam iman. Boleh pergi gereja saudaraku, sambil menyembah, sambil mencari jodoh konon. Ya inilah orang saudara, sambil menyelam, sambil minum air. Itu dia punya moto harian saudara. Nah bolehlah bakal saudara mau jadi hidup berkemenangan dalam Tuhan. Nah karena saya pakai cincin, tak semestinya berarti aku sudah boleh berpikiran, aku sudah bernikah. Saya, saudara dan saya harus buat keputusan. Bila Alkitab bilang, dalam taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Dia mengatakan, sebagaimana kamu taruh sesuatu meterai ataupun mark, satu tanda di tanganmu, di lenganmu, meteraikanlah aku di dalam hatimu. Waduh, romantik nih ya saudara. Meteraikanlah aku di dalam hatimu. Jadi dia berkata, saya tidak mau kamu hanya membuat sesuatu pengertian kasih di dalam hatimu itu dengan memberikan aku sesuatu benda. Tapi berikanlah dirimu sendiri. Suami istri, saudara-saudari yang dalam percintaan. Apa kita memberi? Kita hanya memberi benda kepada orang. Nah kita pikir, oh aku sudah mengasihi dia. Seorang bapak yang hanya memberi uang untuk anaknya belajar, bagus, perlu. Memberi uang untuk istrinya untuk pergi holiday, wah perlu, semua istri pun mau. Yang bagi kartu kredit kepada istrinya bilang, sayang, cacit, pakai saja. Pasti istri semua gembira. Tetapi sedang istri dia charge card itu saudaraku, dia sendirian. Dia buat rambut saudaraku, cantik, tapi tidak ada suami yang mengatakan, cantik bakal rambut kau itu. Tidak ada saudara. Itu hanya memberi benda. Itu hanya seperti memakai sesuatu sebagai perhiasan tanpa arti dalam hidupnya. Sedih sekali. Di dalam gereja, orang hidup, sungguh pun Kristen, hidup dalam seperti itu. Tapi penulis Kidung Agung berkata bahwa taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Don't just give things, give yourself. Nah, saudaraku, bukankah itu yang menjadi tindakan Yesus kepada gereja seperti yang kita lihat di dalam Efesus pasal 5:25, saudara. Efesus 5:25 berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Macam mana dia mengasihi jemaat? Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya, jelas sekali firman Tuhan. Suami jangan hanya bagi uang, bagi dirimu. Suami jangan hanya bagi kartu kredit sambil istri enjoy kartu kredit dan benda yang dia beli. Saya tahu banyak istri, siapa istri yang happy kalau suami bagi kartu kredit tanpa limit. Saya pasti yang banyak yang mau.
Tapi lama-lama kau belanja itu sendiri tanpa enjoy bersama suami, berarti kau akan jadi kosong lah di dalam hati karena tidak ada orang yang mengasihi itu bersama kamu. Saya tahu ada yang bilang, enggak apa-apa pastor, janji ada kartu kredit. Oi, bertobat kau. Nah saudara, itulah artinya Yesus menyerahkan dirinya. Nah true love bukan hanya satu yang kita pakai, meterai hanya di luar, seperti di lengan. Tapi dia minta dimeteraikan di hati. Berarti kasih ataupun cinta itu bukan hanya yang mementingkan benda, hiasan luaran, tanggung jawab luaran, tetapi kosong membawa maksudnya, kosong membawa nilai sebenarnya bila dirinya harus diserahkan. Nah itu artinya. Yang kedua saudaraku, apakah artinya true love dalam konteks praktik? Kita lihat. True love tak tergoyah atau berubah biar dalam apa jua keadaan. Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6b, tadi 6a sekarang b. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Wow. Dan lagi satu firman katakan, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan ataupun Yahweh. Itu adalah Kidung Agung 8 ayat 6b, saudaraku. Luar biasa kan? Saudara, kalau saudara lihat firman ini, ya, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nah, saudara tahukah? Dunia orang mati ataupun maut itu adalah sesuatu yang tidak boleh digoncang, pasti akan terjadi. It's a definite happening. Kan maut itu tidak boleh kita lawan. Ya tetap ada di dalam dunia ini. Selagi kita ketemu dengan Tuhan Yesus, seperti maut itu yang tidak boleh digoncang, tapi kekal ada selalu dan mempengaruhi dan membawa dampak dalam hidup manusia di bumi ini. Seperti itulah kasih mengikut firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Kegairahannya ataupun passion dalam bahasa Ibrani, kegairahan itu adalah ataupun bahasa Inggris gunakan jealousy. Kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati. Sebagaimana saudaraku, itu pasti dunia orang mati. Seperti itulah passionnya. Bagaimana passion dunia orang mati itu dia mau ambil. Maut itu saudaraku adalah satu yang selalu ambil, betul kan? Seperti itu, kasih itu adalah satu yang pasti ada, kekal, tak tergoyah, tak berubah. Itu gambaran yang diberikan. Tapi bagi kita seringkali, bila kasih itu, kita tidak dapat apa yang kita mau. Kita tidak menerima apa yang kita harapkan. Kita give up. Kita menyerah kalah. Itu kasih kondisi. Tidak sehaluan dengan maksud sebenar kasih ataupun cinta ataupun true love, saudara. Karena ia bergantung kepada apa yang kita boleh terima, baru kita boleh memberi. Tapi firman Tuhan dalam Kidung Agung bilang, true love, cinta kuat seperti maut. Nah, maut itu adalah memang tak bagus lah kan saudara. Tapi dia menggunakan satu comparison, perbandingan. Sebagaimana maut itu tetap ada biar apapun. Kegairahannya seperti dunia orang mati. Tetap ada sebagai. Begitu juga kasih harus kokoh. Tidak bergoyah. Tetap kuat biar apa jua keadaan. Dan nyalanya adalah seperti kita lihat lagi sekali. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah apa itu artinya nyala api Tuhan seperti itu saudaraku adalah begini. Love is a flame which has its origin in God. Berarti nyala api itu adalah nyala api Tuhan. Ataupun nyala api kasih itu. Kasih itu bernyala. Sumbernya saudaraku. Originnya adalah daripada Tuhan. Jadi saudaraku kalau ia daripada Tuhan. Dia tidak boleh digoncang. Tidak boleh berubah-ubah. Tidak boleh berubah. Sebab itu saudaraku. Dalam Matius 19:6. Yesus mengajar tentang pernikahan. Dia berkata begini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia. Ilustrasi saudaraku dalam pernikahan.
bila saya melangsungkan pernikahan untuk jemaat saya akan ambil cincin dan saya akan beritahu mereka, cincin yang kau akan pasangkan kepada di dalam jari kawan, bukan kawan pula itu, kepada pasanganmu itu. Apakah arti cincin itu? Ada orang pakai cincin tidak mengerti. Kesucian emas itu adalah kesucian kasih yang kau miliki. Dan bulatan yang tidak berakhir. Ring, saudaraku, dia adalah bulatan yang kekal, tidak berakhir. Unending circle kita bilang dalam bahasa Inggris. Is the unending love, adalah kasih yang berkekalan di antara kamu berdua, kecuali maut yang memisahkan kamu. Nah, hanya maut yang boleh pisahkan. Karena maut adalah satu yang akan terjadi. Nah, namun begitu, itu adalah gambaran bahwa kau harus kekal. Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah dipisahkan. Kenapa saudara? Why? Karena kalau kita lihat kasih Yesus kan, tidak pernah putus, teguh, tak bergoyah. Biarpun pada hari kita tak setia, kasih dia tetap setia. Nah, dengar sini. Kalaupun ada hari-hari di mana dunia kita berubah, kondisi hidup kita berubah, ekonomi berubah, keuangan berubah, saudaraku, kerja kehilangan, bisnis hancur, persekolahan terkesan karena apa saja kondisi dunia hari ini, tapi kasih Tuhan tetap sama. Contohnya dalam Roma 8:35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan itu kondisi, kesesakan itu kondisi, penganiayaan itu masalah dunia, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Sungguh pun semua berubah, tapi kasih Tuhan tetap teguh. Amin. Ke ayat 38, Roma 8. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. What is now dan what is in the future, masa depan. Manusia, kondisi, biarpun mereka mengubah hidup dan dunia kita, kasih Tuhan tidak berubah. Itu artinya true love. Dan kalau saya mau mengasihi istri saya, pada hari saya melihat dia bila umur dia 23 tahun. Dan saya bernikah dengan dia, saudaraku. Hari ini, wah, ada banyak perubahan. Saya tidak boleh bilang dengan istri saya, kami sudah bernikah 29 tahun. Saya tidak boleh bilang dengan dia, kau sudah berubah lah. Kenapa kau bukan macam dulu 23 tahun? Saudara, kau ini buta ke apa? Saudara, dengan perubahan masa, dia juga akan berubah macam kamu dan saya jugalah, kita berubah. Dulu kita ada 6 pack, saudaraku. 6 petak kita ada. Bila umur kita 25 sampai 30. Masuk umur 40. 6 packs, 6 petak itu, saudaraku, bergabung menjadi satu petak yang dikenali sebagai kerajaan tengah. Saudara, bahaya. Kau juga berubah. Tapi dunia berubah, manusia berubah, kondisi berubah, saudaraku, situasi berubah, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Sebab itu, jangan menghakimi kasih Tuhan dan kesempurnaan kasih itu bergantung kepada kondisi dunia kamu. Kalau ada maut pun bilang, Allah firman Tuhan bilang, kalau ada maut pun tidak ada yang boleh memisahkan kamu. Atau kuasa, ayat 39 Roma 8. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kuasa apa sekalipun, kuasa kegelapan, kuasa surga, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu gambaran true love. Dia mengasihi kamu dan saya. Sungguh pun ada banyak yang menghalang kita. Manusia, kuasa, makhluk-makhluk lain. Saudaraku, keadaan dunia, perang, penganiayaan, ketelanjangan, situation, people, saudaraku, kuasa-kuasa makhluk-makhluk lain seperti yang dibilang. Semua itu tidak boleh pisahkan kamu dan saya dari kasih Tuhan. Begitulah dia mengasihi. Bagaimana maut tetap kekal dalam hidup manusia. Kasih adalah seperti itu. Itu artinya bagaimana saudara praktikkan kasih itu dalam keluarga, dalam rumah tangga, saudaraku, dengan jiran, saudaraku, dengan pelayanan, dalam pelayanan. Terutamanya pelayanan, kita sering lihat kegagalan orang dalam pelayanan. Ada orang yang sempurna, termasuk saya. Dalam gereja saya tidak ada pelayanan yang sempurna. Tapi kalau kita mau praktikkan kasih,
Yang mesti sesuatu yang tak bergoyah dan tak berubah. Biar apa jua keadaannya. Nah, itu artinya saudaraku. Nah, sama juga ada lagi satu firman yang berkata begini saudaraku. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Wow. Luar biasa kan saudaraku. Itulah cinta seperti kita bilang. Orang yang bercinta bilang begini. Oh, aku mandi tak basah. Makan tak kenyang. Tidur tak lena. Jangan tipulah, makan you mesti kenyang itu. Tapi namun begitu, itu ungkapan orang yang bercinta. Orang yang dilamun cinta, saudara. Tidak ada keadaan yang boleh mengubah kasih Tuhan. Keadaan dunia, perang yang berlaku, ekonomi yang meleset, pandemik yang datang. Keadaan berubah tetap, tapi kasih Tuhan tidak pernah bergoyah. Itu yang saya terima, itu yang saudara terima juga. Praktikkanlah. Berikanlah itu. Bukan senang bah, saya tahu. Saya banyak kali tidak gagal. Tapi ini menjadi dorongan. Karena kita tidak boleh buat itu dengan sendiri. Sebab itu kita harus melihat Dia yang mengasihi kita dengan sempurna di kayu salib. Nah sebab itu bila kita terus tetapkan mata kita kepada salib itu. Dan mengenal kuasa salib bagaimana Yesus mengasihi kita. Baru mungkin kita boleh mengasihi. So itulah keadaan kita boleh berubah. Nah ini penting. Ini penting untuk hidup saudara dan saya. Kenapa? Coba lihat ayat yang ini dalam poin yang kedua ini. 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa artinya? Coba lihat ayat itu sekali lagi saya bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara ini artinya kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Berarti saudara bila dunia berubah, ekonomi berubah, pandemik datang, kita tidak boleh buat benda seperti dulu-dulu saudaraku. Banyak yang berubah. Tapi bila kita kenal kasih Allah, kasih yang sempurna ini, bukan kasih saya sempurna, bukan kasih manusia yang sempurna, tapi kasih Allah yang sempurna, yang tidak akan bergoyah, tidak akan berubah. Bila saya mengenal kasih itu, ketakutan hilang. Ketakutan hilang. Oh pandemik, kerja aku terancam, terkesan. Macam mana saya mau memberi kelegaan ekonomi kepada keluarga saya. Tapi pada waktu saya merenungkan, di dalam kasih. Kasih apa? Kasih yang sempurna. Kasih sempurna itu kasih siapa? Kasih Allah. Ada sempurna. Yang dia sempurna berikan. Kasih aku tidak boleh sempurna. Kasih dia yang sempurna ada. Tiba-tiba, pum, ketakutan hilang. Situasi berubah. Orang, manusia, makhluk-makhluk, penghulu angkasa, semua ada. Dan mereka boleh mempengaruhi. Tapi pada waktu aku tahu kasih Allah tidak pernah bergoyah. Itu kasih sempurna. Ketakutan hilang. Itu cara kita boleh mengasihi. Itu cara kita hidup bila kita mengerti arti sebenar. Kasih sebenar ataupun true love. Dan poin yang terakhir saudaraku adalah ini. Poin yang terakhir. True love tidak boleh dinilai dalam ekonomi manusia. True love tidak boleh dinilai dalam ekonomi manusia. Berarti Can't Buy Me Love ada satu lagu. Nah ayat mana Kidung Agung 87b. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, berarti saudara begini. Saudara tidak boleh mengukur kasih, membeli kasih, menilai kasih dengan harta dunia seperti rumah. Saudaraku, ini adalah suatu sentimen yang popular di mana kita bilang cinta kasih itu boleh dibeli. Dan saudara, kalaupun kau ada banyak uang, kau mau bernikah dengan wanita yang tercantik, dan kau bilang, kau pikir kau boleh beli dia, kau mungkin boleh beli dialah. Tapi kau mungkin tidak beli kasih dia. Dia mungkin mengasihi saudara. Dia mungkin mengasihi uang saudara, bukan saudara.
Kau boleh beli wanita itu. Kau boleh beli. Tetapi kau tidak boleh membeli kasih dia. True love, saudaraku, tidak boleh diukur dengan ekonomi dunia. Ekonomi manusia. Love ada ekonominya sendiri. Seks boleh dibeli. Love tidak boleh dibeli. Kalaupun kau taruh uang yang banyak, dibilang firman Tuhan bilang, namun ia pasti akan dihina. Berarti kau menghina kekuatan, kesucian, keagungan kasih itu. Kau hina dia. Kau hina arti kasih yang sebenar. Bila kau taruh satu harga untuk kasih itu. Aduh, namun manusia masih buat kan? Itu yang manusia masih lakukan, saudaraku. Dia masih lakukan itu. Sebab itu, saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 40 berkata begini. Inilah kasih. Inilah kasih. Apa itu kasih, saudara? Inilah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, coba lihat sekali lagi. Kasih itu hanya kasih karena Allah memberi kasih dan kita menerima kasih itu dalam hidup kita. Pada waktu Yesus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke. Kita lihat dalam firman ini tadi kan, kita mengasihi karena Allah mengasihi dan memberi dirinya dulu. Nah, saudara, berarti saudaraku, kita tidak boleh bawa kasih kita kepada Allah dengan berkata begini, kalau saya bawa perpuluhan, kalau saya bawa pelayanan saya, kalau saya membawa ijazah saya tinggalkan ijazah kerja dan mengasihi Tuhan, melayani sepenuh masa, kau masih tidak boleh beli kasih Tuhan. Tak boleh, sebab itu ada banyak orang cuba mengasihi Allah seperti itu. Dia pikir dia boleh mengasihi Allah dengan buat benda seperti itu. Tidak boleh lah, saudara. Kau tidak boleh mengasihi Allah dengan ekonomi kau. Pola pemikiran ekonomi yang sesat, saudara. Kenapa? Karena kita bilang dia yang love you dulu. Kalau dia tidak love you, kau tidak boleh love dia. Sebab itu, perpuluhan saya dan masa yang saya beri untuk pelayanan dan kasih yang saya curahkan kepada orang, tidak lahir daripada saya. Oh, freedom. Puji Tuhan, tidak lahir dari saya. Tidak diperkenan kerana sayalah sumber puncak kasih itu. Tidak. Asal dari dia. Amin. Asal dari dia. When you mengasihi dan mengenal kasih dalam konteks itu, you bebas. Kau memberi perpuluhan karena kau dikasihi. Saya tidak memberi perpuluhan supaya Tuhan mengasihi saya. Tidak, salah. Saya memberi perpuluhan karena Tuhan sudah pun mengasihi saya. Saya melayani. Oh, Tuhan akan mengasihi saya. Salah kawan, aturan yang salah, aturan yang benar. Dia mengasihi kau dulu. Ekonomi Tuhan dulu dalam hidupmu. Baru kau boleh melayani. Bila kau berpikir begitu, aku melayani supaya Tuhan mengasihi aku. Salah, kau akan stres. Tapi bila kau sedar, aku melayani karena aku sudah pun dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, Roma 5:8. Bahwa ketika kita masih di dalam dosa, Allah mengasihi kita. Bukan setelah kita sudah kasih bersih semua dosa, baru Allah mengasihi. Ketika kita masih dalam dosa, Dia tetap mengasihimu dulu. Berarti, kau sudah disukai Tuhan. Itu yang menyebabkan kau boleh memberi kasih kau kepada Tuhan, pelayanan kau, perpuluhan kau. Itu artinya kasih yang benar, true love, saudaraku. Dan saya mengakhiri dengan ungkapan ini, saudara. Saya mengakhiri dengan ungkapan ini. Ada sesuatu yang dikasihi karena ia berharga. Ada sesuatu dikasihi karena ia berharga. Tetapi ada sesuatu berharga karena ia dikasihi. Ada sesuatu berharga karena ia dikasihi. Apa itu, pastor? Aku tidak paham lah, pastor. Ada sesuatu dikasihi karena ia berharga. Betul lah? BMW, berharga. Lamborghini, Porsche, rumah yang besar, iPhone 13 plus, apa sajalah itu, saudara. Kau boleh kasih semua ini karena ia berharga. Tapi dengar dulu. Coba lihat slide-nya sekali lagi. Tetapi ada sesuatu berharga karena ia dikasihi. Anak perempuan saya, dia suka tidur sebelah malam waktu dia kecil.
dengan dia suka ambil selimut, kami panggil itu selimut busuk, smelly pillow, blanket. Dia suka menghidup blanket ataupun selimut busuk itu, baru dia boleh tidur. Kami tengok, busuk ni ya saudara, tapi dia suka. Ada sesuatu berharga karena ia dikasihi. Sungguh pun kami bilang, tapi bagi dia itu dikasihi dan menjadi berharga. Kasih itu kalau berharga senanglah mau dikasihi. Ada sesuatu dikasih karena ia berharga. Tapi ada sesuatu berharga karena ia dikasihi. Itu cara Tuhan mengasihimu. Kamu dan saya tidak ada harga, tapi Tuhan mengasihi kamu dan saya. Kita tidak ada harga, tapi Tuhan mengasihi. Terus kita menjadi orang yang bernilai. Begitulah kasih itu perlu dipraktikkan dengan orang. Saya tutup dengan cerita ini. Ada seorang hamba Tuhan pergi ke Holland untuk melayani, mendengar satu konferensi, 5 hari conference. Dia bilang, hotel mahal, dia sewa satu rumah kecil, dan ada bilik dan kuncinya, saudaraku, panjang. Kuncinya panjang seperti ini, saudaraku. Dan dia pergi, tiap kali kunci pintu pergi ke conference. Hari ketiga, saudaraku, perutnya sakit, sangat sakit, saudaraku. Dan dia pun cari toilet. Wah, di conference 3,000 orang lebih, cari satu toilet, satu demi satu toilet. Toilet pertama, busuknya. Toilet kedua, saudaraku, bertimbun-timbun. Timbunan antara bangsa, warnanya beda-beda. Ada yang kering, sudah ada yang basah. Dia pergi, dia bilang tutup pintunya. Pergi toilet yang lain, saudaraku. Wah, saudaraku, ada percekan antara bangsa. Percek sampai ke tepi-tepi tembok semua dia hantam. Dia bilang, akhirnya dia sampai ke satu, saudaraku. Timbunannya kecil saja. Terlalu banyak orang, 3,000 toilet tak dibersihkan. Dia bilang, aku mesti lepas. Karena dia makan spaghetti, pizza, semua ini di kampung. Dia makan pucuk ubi, dia makan, saudaraku, tempoyak, dia makan, saudaraku, sinalao bakas. Mana ada semua itu di sana. Jadi, saudaraku, dia sakit perut lah makan makanan orang barat itu. Dia pun melepas wah, dia bilang, lega ni aku. Tenang. Tiba-tiba dia dengar satu bunyi, peluk. Dia bilang, apa itu bunyi peluk? Dia pandang ke bawah, kunci bilik dia jatuh di atas timbunan yang tadi antara bangsa, dan dia sudah jadikan antara bangsa terantara bangsa dengan sumbangan orang Asia, saudara. Haleluya. Ada orang boleh bayangkan timbunan itu, dan kunci itu mulai tenggelam, saudaraku. Kuasa gravity tetap bekerja di dalam tempat itu. Bolehkah pastor? Pastilah boleh, saudaraku. Kunci tenggelam. Dia pikir, macam mana aku mau ambil kunci? Kalau aku tidak ambil, aku kena pecah itu kunci di rumah mangga dan sangat mahal di Eropa ini. Jadi dia bilang, cari tisu paper, tidak ada tisu. Ada pipe saja untuk cuci. Nah, dia bilang, ada chopstick, saudaraku. Chopstick asli dia 2 jari ini. Saudaraku, dia pun taruh tangan dia, saudaraku. Dia taruh tangan dia untuk ambil, saudaraku, kunci itu yang dalam timbunan antara bangsa dan tenggelam. Dan dia tiba-tiba dia taruh tangan, saudaraku. Panas, saudaraku, dia rasa. Dia bilang, panas, saudaraku. Dia pun pegang cepat-cepat, dia angkat, saudaraku, kunci itu. Dia tengok, diselaputi oleh kata apalah itu. Dia tengok, dia bilang, ya ampun. Sambil dia pegang kunci itu, tiba-tiba Allah berbicara. Situ pun Tuhan boleh cakap. Tuhan bilang, kau seperti kunci itu. Kau seperti kunci itu. Kau jatuh di dalam najis. Ada sesuatu berharga karena ia dikasihi. Dan dia pun ambil. Dia menangis. Thank you God, thank you. Terima kasih. Tanpa dia lupa diri, saudaraku. Dia menangis. Terima kasih. Saudaraku. Saudara, kesiannya orang itu. Nah, saudara. Ada sesuatu dikasih. Karena ia berharga, senang. Lagu itu, orang itu, rumah itu, kereta itu senang. Tapi ada sesuatu berharga. Karena ia dikasihi. Itu true love. Mari kita berdoa mari kita mengasihi dalam konteks itu. Karena kita seperti kunci tadi. Tidak berharga. Tapi dikasihi Tuhan. That's true love. Dan saya doa saudara diberkati. Ini firman Allah. Mari saya berdoa. Haleluya. Terima kasih. Bapak, saya berdoa haleluya hari ini. Kepada jemaat Joy Center SIB Tuhan. Pada waktu ini kepada seorang suami, kepada seorang istri. Kepada seorang anak yang tersesat di dalam kasih. Sudah terhanyut jauh dari iman. Seorang yang terhukum, seorang yang terikat. Yang merasakan bahwa dia harus menyenangkan Allah dengan pelayanan dia, menyenangkan Allah dengan perpuluhan dia, menyenangkan Allah dengan pemberian dia. Tapi hari ini Bapak, saya doakan merdeka. Karena kami tidak boleh mengasihi. Bukan dengan uang, bukan dengan harta benda.
tapi karena Allah mengasihi kami dulu. Bapa berkati, pakai gereja ini supaya true love yang telah kami dengar dari firman bukan disimpan tapi diaplikasikan. Diberkatilah gereja Tuhan, diberkatilah setiap daripada anak-anak Tuhan, supaya kasih itu tidak terpendam dalam hidup kami, tapi terpancar supaya dunia akan tahu bahwa daripada gereja Tuhan SAB Joy Center ini ada kasih true love yang merubah dunia, membangun komunitas, dan mengubah dunia yang sangat-sangat terkesan hari ini. Berkat Allah Bapa, Anak Roh Kudus memberkatimu. Haleluya. Amin. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati.